Kisah Nabi Ismail alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Mei doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya melaksanakan pembelajaran daring ya. Nah, agar kalian lebih bersemangat, nah semuanya berdiri ya. Tirukan Bu Mei, kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Oke? Masih ingat ya anak-anak ya? Iya, tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Nah, sudah semangat ya anak-anak ya? Selanjutnya, marilah anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak ya, untuk kelas 3 ya. Dan materi kita yaitu tentang kisah Nabi Ismail alaihi wasallam. Anak-anak sudah disiapkan buku paketnya beserta alat tulisnya? Ayo, yang belum disiapkan Bu Mei tunggu ya. Nah, bagi yang sudah siap buku paketnya seperti ini, silahkan dibuka buku paketnya halaman 68 ya. Kita melanjutkan pelajaran kelima pada pertemuan minggu lalu ya nak ya. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihi wasallam. Anak-anak, siapa toh itu Nabi Ismail? Nabi Ismail alaihi wasallam adalah putra Nabi Ibrahim alaihi wasallam dengan Siti Hajar ya. Pada saat masih bayi, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi wasallam untuk menempatkan Hajar beserta anaknya ke suatu tandus ya. Maaf, maksudnya ke lembah yang sangat tandus dekat dengan bangunan suci yang bernama Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihi wasallam membawa Hajar dan putranya ke tempat tersebut kemudian meninggalkannya ya. Jadi di situ ya, di dekat Ka'bah itu hanya ada Siti Hajar dan anaknya, tidak ditunggu bapaknya Nabi Ibrahim ya. Nah, anak-anak, setelah perbekalan yang dibawa oleh Siti Hajar habis ya, terutama air, Hajar mencari air kemana-mana. Namun dia tidak mendapatkan hasil. Kemudian dia melihat ke arah Safa. Ia berlari-lari. Sepertinya di sana ada air, tapi Hajar tidak mendapatkannya. Kemudian dia melihat ke arah Marwah. Sepertinya ada air di Marwah. Nah, kemudian Hajar berlari-lari lagi ke Marwah. Setelah dia sampai ke Marwah, ternyata dia tidak juga mendapatkan air. Nah, hal tersebut dilakukan oleh Siti Hajar sebanyak 7 kali anak-anak ya. Nah, kemudian atas peristiwa tersebut Allah memerintahkan malaikat Jibril ya, mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail bayi yang ketika itu masih bayi ya, untuk menghentakkan ya atau menginjakkan kakinya ke pasir anak-anak. Nah, kemudian apa yang terjadi anak-anak setelah Ismail bayi ya menginjakkan kakinya ke pasir? Nah, atas izin Allah Subhanahu wa taala keluarlah air ya dari pasir tersebut ya. Kemudian Hajar mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan Zam-Zam. Nah,
Zam-zam itu artinya apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, zam-zam itu artinya adalah berkumpul. Kemudian Hajar mengumpulkan air tersebut ya untuk perbekalan minum. Nah, setelah peristiwa itu banyak kafilah dagang yang mampir dan meminum air zam-zam. Akhirnya tempat itu menjadi ramai orang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah dan tinggal bersama Hajar dan Ismail. Setelah Ismail alaihissalam mencapai kanak-kanak, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpinya. Ya, nah di dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim ya diperintahkan oleh Allah untuk menghilangkan nyawa anaknya si Ismail ya dengan cara menyembelihnya ya. Kemudian diutarakanlah ya mimpi Nabi Ibrahim itu kepada anaknya ya. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Bagaimana reaksi Ismail ya setelah diceritakan oleh ayahnya ya untuk menyembelih dirinya. Nah, ternyata gimana nak? Ismail menyuruh ayahnya ya untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Dia menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail alaihissalam diikat dengan tali agar nyaman. Kemudian anak-anak ada peristiwa yang sangat ajaib ya. Saat dihilangkan nyawa putranya Ismail ya, pisau sudah ditaruh di leher ya. Saat itu karena seorang bapak ya Nabi Ibrahim tidak tidak tega ingin membunuh anaknya sendiri, dia memejamkan mata ya. Ketika hendak menghilangkan nyawa anaknya ya, ketika disembelih ya, Ismail berubah menjadi seekor domba yang sangat besar ya. Nah, akhirnya apa? Ismail selamat anak-anak. Kemudian domba besar tersebut ya dibagikan dagingnya kepada masyarakat ya sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak setelah Ismail alaihissalam menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah ya. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Setelah bangunan Ka'bah mulai tinggi, Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail alaihissalam untuk mencarikan batu sebagai pijakan anak-anak untuk mempermudah ya membangun Ka'bah yang sudah tinggi. Nah, pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai sekarang masih dapat disaksikan, bisa dilihat di sekitar bangunan Ka'bah ya anak-anak ya. Nah, selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Doanya seperti ini. Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Nah, anak-anak, demikian tadi ya kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Apa saja anak-anak ya yang bisa kita petik? Nah, yang pertama, proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar ke Bukit Safa dan Bukit Marwah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses ibadah haji yang disebut dengan sa'i. Nah, apa artinya sa'i anak-anak? Sa'i itu adalah lari-lari kecil. Nah, sa'i itu merupakan rukun haji. Ya, itu sebanyak 7 kali ya nak ya dilakukannya. Yang kedua, air yang keluar dari pijakan kaki mungil Ismail dinamakan Zam-Zam.
Air Zam-Zam dan sumurnya hingga sekarang masih dikenal di halayak ramai muslim di seluruh dunia. Air Zam-Zam memberikan kehidupan pada masyarakat di sekitarnya dan masyarakat dunia. Kemudian yang ketiga, anak-anak, bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan Ismail bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin ketika mendirikan salat. Nah, itu juga merupakan tempat untuk berhaji ya, Ka'bah itu ya anak ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi, kalian sudah mungkin meskipun kalian belum pernah pergi ke Ka'bah, kalian bisa melihatnya di HP kalian, di TV ya, dan media-media lainnya. Kemudian yang keempat, tempat tandus yang ditinggali oleh Ismail alaihi wasallam dan Siti Hajar namanya adalah Mekah. Nah, Mekah itu adalah suatu kota yang mana dari kota tersebut lahir seorang nabi dan rasul sebagai penutup para nabi dan rasul. Siapa itu anak-anak penutup nabi dan rasul? Iya, betul sekali, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kemudian anak-anak selanjutnya dibuka bukunya halaman 70 ya. Nah, di sini Bu Mei sudah menuliskan ya anak-anak ya, cara meneladani perilaku Nabi Ismail alaihi wasallam. Sebelum kita membahas ini anak-anak, nah anak-anak, pelajaran apa saja yang bisa diambil dari kisah Nabi Ismail alaihi wasallam? Yang pertama, Nabi Ismail alaihi wasallam merupakan seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan Nabi Ismail itu terlihat ya ketika Nabi Ibrahim memberitahukan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Nah, Ismail ya menerimanya dengan ikhlas ya nak ya. Kemudian yang kedua, Nabi Ismail merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Beliau tidak membenci ayahnya meskipun ketika bayi ditinggalkan di padang tandus ya. Nabi Ismail alaihi wasallam menyadari bahwa semua yang dilakukan ayahnya Nabi Ibrahim merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan. Kemudian yang ketiga, Nabi Ismail alaihi wasallam selalu bersikap sopan dan santun kepada orang tua. Hal ini terlihat ketika ayahnya mengajaknya berdialog untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan dengan lembut kepada ayahnya bahwa itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar ia termasuk orang-orang yang soleh. Nah, berdasarkan ketiga pelajaran tersebut, kita dapat mewujudkannya dalam perbuatan kita sehari-hari dengan berbuat seperti berikut anak-anak. Yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah ya. Yang kedua, semua perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan menjadi prioritas. Nah, maksudnya prioritas di sini apa anak-anak? Ya, jadi prioritas di sini adalah yang diutamakan ya nak ya. Serta melaksanakan perintah tersebut dengan ikhlas. Begitu ya nak ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan pesan harus dengan baik. Ya, jadi kalau kita menyampaikan pesan tidak boleh memaksa ya nak ya, dikatakan dengan lemah lembut. Kemudian yang keempat ya, taat dan juga patuh kepada orang tua. Nah, pada pelajaran minggu lalu Bu Mei telah menjelaskan ya taat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kesadaran dengan dialog lebih penting daripada dengan ancaman dan juga paksaan. Jadi kalau kita mau menumbuhkan kesadaran pada diri seseorang, kita ajak berbicara ya nak ya, kita ajak ngobrol santai enak ya, jangan kita memberikan ancaman dipaksa. Jadi orang tersebut nanti kalau bersedia itu dengan
terpaksa rasanya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillah ya, pelajaran 5 telah kita selesaikan ya anak-anak ya. Nah, tugas kalian di rumah yaitu mengerjakan buku paket halaman 73 ya nak ya, sampai 76. Romawi 1 dan Romawi 2 jawaban saja. Kemudian di sini ada permainan anak-anak pada halaman 73. Ya. Ini langsung kalian kerjakan di buku paket ya. Ada berapa ini? Ada 6. Begitu ya, Nak ya. Nah, demikianlah tadi anak-anak penjelasan dari Ibu Mei. Apabila Bu Mei ada salah dalam tutur kata ya atau dalam penjelasan, Ibu Mei mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.